Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada yang hanya kepalanya tersungkur ke bawah, tapi pikirannya entah kemana-mana, maka itu bukan sujudun, tapi itu sajad. Yang diminta dari kita itu adalah melakukan sujud. Penghambaan diri secara total kepada Allah itu disebut dengan sujud. Bukan formalitas menundukkan kepala kita di lantai, itu hanya sajad. Kalau kita hitung-hitung lebih banyak sajad atau sujud, sangat sedikit kita melakukan sujud. Yang banyak kita lakukan hanya sajad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Alhamdulillah, pada malam Jumat penuh berkah ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita bersyukur karena kembali mendapatkan undangan Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di rumahnya dari dalam rangka mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepadanya. Semoga ketulusan niat kita, pengabdian kita ini insya Allah diijabah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selawat kepada kita, pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga didengarkan langsung oleh rohnya Rasulullah SAW, sehingga kita nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat pembelaan di hari kiamat, seperti sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang berselawat terhadapku maka aku pasti tahu dan aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Artinya Rasulullah tahu siapa umatnya yang rajin berselawat terhadapnya, siapa yang merindukan dirinya, siapa yang mencintai dirinya, ya. Jadi mencintai Rasulullah, maka dia mencintai Allah. Man ahabbani faqad ahabballah. Barang siapa yang mencintai diriku, maka sesungguhnya dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tadi lantunan salawat, dan juga ada ungkapan ahlan wa sahlan ta'al badru alaina, itu juga menarik untuk kita kaji, ya. Maka itu kita berdiri tadi ketika menjemput kehadiran rohnya Rasulullah SAW bergabung bersama kita di sini ini. Seandainya betul-betul rohnya bersama kita di sini, kita tentu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengenali wajah-wajah yang rajin berselawat terhadapnya. Insya Allah akan memberikan syafaat untuk kita semuanya. Syafaat Nabi bukan hanya nanti di hari kiamat, bukan saja pada waktu hidupnya Rasulullah, tapi juga dulu, sekarang, dan akan datang. Rasulullah tetap akan proaktif bersama dengan umatnya. Tentu tidak semua orang bisa mengakses bentuk persahabatan itu. Hanya orang yang mencintai dirinya dengan sepenuh hati, rajin berselawat terhadapnya, maka akan mendapatkan energi positif dari rohnya Rasulullah Muhammad SAW. Malam ini ibu bapak kita lanjutkan kajian kita terdahulu mengawali makna sujud. Sujud secara majazi, metafor, yaitu menyungkurkan kepala kita ke lantai, mencium sajadah. Mahkota yang paling tinggi, berharga, terhormat buat kita adalah kepala. Tersungkur di lantai
yang paling bawah, tempatnya telapak kaki berpijak. Kenapa kita sujud? Tanda penghambaan diri kita, al-khudu' lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud secara hakiki, hakikat ya, tunduk dan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hakikat pembebasan. Pembebasan sejati ialah penyerahan sejati, penyerahan secara total diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika kita semuanya Bapak Ibu mau merasakan kebebasan sempurna, kemerdekaan sempurna di dalam diri kita, maka pasrahkanlah dirinya juga secara sempurna kepada Allah. Hakikat kebebasan itu manakala kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada kebebasan tanpa penyerahan diri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kami serahkan kepadamu ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuasaan apapun selain hanya darimu ya Allah. Nah, penyerahan total seperti inilah yang akan melahirkan kebebasan sejati di dalam diri kita. Alhamdulillah. Jangan memikul pikulan kita terlalu berat Bapak Ibu. Apalah artinya kita sebagai hambanya yang dhaif, yang lemah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa. Ya. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, maka jadilah beban yang menggunung di pundaknya berterbangan bagaikan kapas yang sangat ringan. Sujud secara syariah ialah penggabungan antara sujud majazi dan sujud hakiki. Kepala kita tersungkur ke bawah, hati kita pun juga tunduk dan pasrah kepadanya. Itulah hakikat sujud. Nah, kalau ada yang hanya kepalanya tersungkur ke bawah tapi pikirannya entah kemana-mana, maka itu bukan sujudun, tapi itu sajad. Yang diminta dari kita itu adalah melakukan sujud. Penghambaan diri secara total kepada Allah itu disebut dengan sujud. Bukan formalitas menundukkan kepala kita di lantai, itu hanya sajad. Kalau kita hitung-hitung lebih banyak sajad atau sujud, sangat sedikit kita melakukan sujud. Yang banyak kita lakukan hanya sajad. Kalau sujud lain Bapak Ibu. Sajadah itu ya sujud. Sajad itu artinya fi'il. Kalau sujud itu sudah menjadi apa itu ya? Kata benda, sifat. Ya. Contohnya ini. Minum kopi ya. Minum kopi itu kata kerja kan. Berarti tidak setiap saat minum kopi orang itu. Merokok itu kata kerja. Mungkin sesekali merokok. Tapi kalau orang itu sudah sampai kecantol dengan kopi, kecanduan dengan kopi, maka itu disebut dengan apa? Bukan lagi minum kopi, tapi pengopi atau perokok. Itu sudah menjadi kata benda, kata sifat ya, perokok. Jadi orang yang suka merokok, kecanduan rokok ya. Pengopi orang yang profesinya, orang hobinya kopi ya. Bukan main kopi apa misalnya, kopi kapal api. Wah, di mana-mana. Mana tuh kapal api, kopi hitam Torabiko. Ada lagi perokok, waduh, kemana-mana pergi dia bawa gudang garam ya. Itu sudah melekat menjadi sebuah kata sifat pada dirinya sendiri, perokok, pengopi.
Tapi kalau begitu kecanduannya luar biasa, puluhan tahun, 20 tahun merokok, ya, 20 tahun ngopi, itu bukan lagi kata sifat, tapi menjadi kata benda. Oh, gudang garam datang. Jadi gudang garam datang, jadi artinya sudah menjadi satu kesatuan. Kapal api datang, berubah namanya tuh. Ya. Wah, bir datang tuh. Jadi sudah menjadi namanya hobi itu. Nah, demikian pula halnya kalau orang hanya sujud sekali-sekali, ya, atau yang sujud itu hanya kepalanya, itu sajad. Tapi kalau menjadi pecandu sujud, hobinya sujud dan hatinya totalitas dirinya sujud, maka itu yang disebut dengan sujud, ahli sujud. Ya. Penting sujud itu Bapak Ibu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbih bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Jadi di sini ada bentuk penghambaan diri dari malaikat sini. Kan ada pas judul Adam, pas judul iblis, ya kan, semuanya sujud kecuali iblis. Nah, kalau orang sudah rajin sujud, salah satu cirinya itu ialah tidak lagi mau menyalahkan orang lain. Ya. Tapi kalau orang itu masih sekali-sekali sujudnya masih ada alasan, masih ada apa ya istilahnya itu, masih ada sedikit keberatannya, ya. Kalau nggak mau sujud sama sekali, maka itu namanya dalam Al-Quran itu istikbar. Mari kita lihat contohnya. Iblis itu disebut istikbar, takbur. Kenapa? Karena dia tidak mau sujud. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa enggak mau sujud yang aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku sendiri, handmade-nya Allah. Saya perlu tegaskan di sini Bapak Ibu, satu-satunya handmade Allah. Apa itu handmade? Kalau batik itu batik lukis, batik tulis, ya. Bukan batik pabrik. Harganya mahal kan kalau batik tulis itu. Nah, batik tulis itu manusia itu, sedangkan yang lainnya pabrikan. Malaikat, jin, makhluk lain itu semuanya diciptakan melalui sistem. Tapi kalau manusia itu handmade-nya Allah. Ya. Tsumma sawwahu wa nafakhtu fihi, bukan wa nafakhna. Ya. Ada lagi satu ayatnya itu wa nafakhtu fihi min ruhi tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Ya. Jadi Allah menciptakan langsung manusia itu sebagai kandidat representatifnya di muka jagat raya ini, namanya manusia. Maka itu Allah menegur malaikat Jibril, iblis, kenapa enggak mau sujud yang aku ciptakan dengan ciptaan kedua tanganku? Makhluk sombong, ya. Kenapa harus saya sujud kepada manusia? Khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah yang jorok. Wa khalaqtu min nar, dan aku diciptakan dari api. Api lebih mulia daripada tanah jorok itu. Maka itu pertama apa yang dilakukan iblis, tidak mau sujud, ya, menolak perintah Tuhan untuk sujud. Dan yang kedua, istikbar, memandang enteng, ngapain sujud sama manusia itu. Jadi sikap iblis itu disebut istikbar. Maka itu disebutkan kelanjutan ya tadi, astakbarta, apakah kamu istikbar, orang tak
takabur seperti iblis? Ya. Am akuna minal alin, atau engkau dalam keadaan al-alin. Kalau al-alin itu dari kata al, tinggi, meninggikan hati, itu al-alin. Nah, ini contoh malaikat. Ayat ini tadi, Bapak Ibu, kelihatan gak ya? Iya. Al-alin. Kata-kata yang al-alin di sini, Bapak Ibu, itu bisa dipahami dari kata wa nahnu nusabbih bihamdik wa nuqaddisu lak. Padahal kami yang senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Jadi menepuk dada sebagai ahli ibadah. Ini pelajaran buat kita. Sekalipun kita ahli ibadah, jangan menunjukkan dada kita kepada Tuhan, aku ahli ibadah loh kepadamu ya Allah. Inilah yang membuat Allah tersinggung. Buktinya dalam ilmu balaghah ada huruf takkid, inni a'lamu ma la ta'lamu. Itu intonasinya tinggi di situ. Aku lebih tahu daripada kalian. Oh, marah Tuhan kan? Yang bikin marah Tuhan bukan dialog mempertanyakan kebijakan Tuhan, tapi menepuk dada. Kamu nepuk dada ahli ibadah. Ya. Padahal memang kamu aku ciptakan untuk beribadah. Tidak perlu memuji diri sebagai ahli ibadah karena itu kewajiban. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegurnya, ini Allah Maha Ta'ala. Apa yang terjadi? Malaikat itu menangis sejadi-jadinya, berputar mengelilingi arasy. Dari situlah kita ikuti tawaf mengelilingi Ka'bah, Bapak Ibu. Jadi tawaf itu ibadah pertama secara formal hamba Allah yang diawali tawafnya malaikat mengelilingi arasy istana Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan tidak pernah menyapa lagi malaikat. Nanti disapa setelah beberapa kemudian, ada mengatakan 40 hari, turunlah kalian ke Baitul Ma'mur. Dibikinkan malaikat itu miniatur persembahan, miniatur rumah ibadah, dibawa garis tusuk sate ke bawah, di bawahnya istana Tuhan, namanya Baitul Ma'mur. Dari situlah malaikat melanjutkan tawafnya. Ya. Dari situ juga Adam dan Hawa ikut bertawaf bersama para malaikat di Baitul Ma'mur. Ketika Adam dan Hawa itu juga ikut melakukan pelanggaran dalam bentuk wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati buah khuldi itu, pohon-pohon itu, malah justru dimakan buah khuldinya, langsung terlempar ke bawah. Maka itu Adam minta juga rumah pertobatan seperti rumah pertobatan yang diberikan malaikat dalam bentuk Baitul Ma'mur. Maka malaikat memerintahkan Allah, maka Allah memerintahkan malaikat bangunkan rumah pertobatan Adam Hawa di Mekah. Maka itu inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa lil alamin. Rumah yang paling pertama, bangunan pertama, rumah ibadah pertama, bahkan bangunan pertama di muka bumi ini ialah Ka'bah. Ya. Ka'bah di Mekah. Dari situ Adam, kemudian istrinya itu Hawa itu di Jeddah. Jadi Jeddah itu artinya nenek. Kenapa? Terdamparnya Hawa itu di Jeddah, sedangkan Adam itu di Mekah. Ketemunya di padang Arafah. Bukit Arafah, di situ bukit perjumpaan. Arafah artinya perjumpaan Adam dengan Hawa. Apa yang diminta di situ itu bukan minta makan, bukan minta minum, tapi minta dibangunkan rumah pertobatan. Bahkan telanjangkan. Mereka itu dalam Al-Quran disebutkan menutupi auratnya dengan dedaunan. Yang dia minta bukan minuman, bukan makanan, bukan pakaian, tapi rumah pertobatan. Jadi kalau kita dalam keadaan bersalah, yang paling pertama kita harus cari itu adalah rumah pertobatan. Datanglah ke Masjid Istiqlal siapapun yang melakukan dosa besar untuk melakukan pertobatan kepada Allah. Leburkan hancurnya dosanya di Masjid Istiqlal, apalagi ini malam Jumat. Di sini kita difasilitasi bagaimana kita melakukan istighasah, memohon ampun kepada Allah. Semoga kita nanti pulang ke rumah, pulang dalam keadaan kayaumi waladathu ummu,
bagaikan kita lahir dari perut ibu tanpa dosa sedikit pun. Kenapa? Karena kita sudah menghancurkan dosa kita selama 1,5 jam di Masjid Istiqlal ini. Itu harapan kita, semoga Allah mengabulkannya. Nah, setelah malaikat melakukan hal seperti itu, muncullah ayat berikutnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Jadi nama-nama itu pelajaran pertama Adam itu adalah al-asma, nama-nama. Apa itu nama-nama? Nanti kita akan bahas panjang pembahasannya ini. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, memaparkan, aku diajari Allah. Malaikat belum pernah diajarkan kayak gitu itu. Hanya manusia yang diberikan pelajaran asma itu. Lalu setelah didemonstrasikan oleh Adam kehebatan ilmunya itu, barulah malaikat sadar, pantas Allah memerintahkan kita semuanya sujud kepadanya. Memang manusia itu dahsyat. Ya. Apa kata malaikat? Wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Sebutkanlah kepada aku nama-nama. Jadi Allah mengatakan, sebutkanlah nama-nama aku Adam. Hai Adam, kamu sudah saya ajari, coba demonstrasikan di depan malaikat, di depan jin, apa yang aku berikan kepadamu. Qalu setelah didemonstrasikan apa yang dia barusan pelajari dari Allah, apa kata mereka para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini pengakuan angkat topi malaikat kepada Adam. Mereka menjawab, yaitu para malaikat, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, itulah hebatnya Adam. Ya. Jadi Bapak Ibu, kelemahannya iblis dua. Pertama, memandang enteng Adam sebagai ciptaan dari tanah jorok. Padahal Allah mengingatkan, aku ciptakan dengan kedua tanganku loh. Berarti sama dengan menghina aku kalau menghina Adam. Yang kedua, kelemahannya iblis, kekurangannya iblis, tidak mau sujud kepada Adam. Pokoknya no way, tidak mau sujud kepada Adam. Sedangkan iblis, ya, dia mau mengangkat dirinya tinggi-tinggi sebagai ahli ibadah, ya, sedangkan memandang enteng manusia sebagai nanti akan merusak lingkungan alam, nanti dia akan melakukan pertumpahan darah. Jadi look down, memandang enteng Adam sebagai nanti akan merusak lingkungan hidup, nanti dia akan merusak alam, nanti dia akan melakukan pertumpahan darah. Memang itu kan terbukti. Sementara aku ini, kata malaikat, aku kan ahli sujud, dan aku yang selalu mengkuduskan namamu, aku selalu beribadah, tidak pernah berdosa sedikit pun. Jadi poin yang kedua itu, aku yang selalu beribadah kepadamu, bertasbih kepadamu. Nah, itulah yang disebut dengan sikap al-alin. Apa itu al-alin? Mengangkat dirinya tinggi-tinggi. Jadi kalau kita mengangkat diri kita tinggi-tinggi, memandang enteng orang lain, sekalipun sujud itu tetap cacat. Itu namanya al-alin. Maka itu setelah sujud masih penasaran malaikat. Nanti percaya setelah ada mendemonstrasikan kehebatannya, ya, menguasai nama-nama, menguasai substansi alam semesta ini. Hebat memang manusia ini. Jadi malaikat disebut bersikap al-alin, iblis disebut bersikap istighfar. Apa bersikap istighbar? Kenapa? Dia tidak sujud dan dia memandang enteng. Kalau malaikat sujud, cuman dia memandang dirinya lebih tinggi daripada manusia. Sedangkan Adam alaihissalam, nah ini nyata-nyata dia salah. Dia juga melakukan pelanggaran karena tergoda oleh iblis kan. Oke, aku dikutuk oleh Allah, pasti aku akan masuk neraka.
tapi aku bersumpah aku akan mengajak Adam dan anak cucunya untuk menemani aku di neraka. Ya. Dan dia berdoa minta kepada Allah, panjangkan umurku sepanjang manusia. Diterima. Innaka laminal mundarin. Oke, engkau termasuk orang yang kami panjangkan umurmu sampai usia manusia itu. Maka itu satu persatu anak cucu Adam itu diajak masuk menemani iblis di neraka nantinya. Ya. Ketika Adam bersalah, Adam dan Hawa bersalah. Apa? Ini kita lihat kehebatan anak manusia namanya Adam nih. Apa ungkapan Nabi Adam? Dia menyerahkan dirinya tanpa syarat. Iblis tidak mau menyerahkan diri kepada Adam. Kalau iblis masih sujud, tapi ada pamrihnya di situ. Apa dong kelebihannya? Aku mau lihat. Nanti setelah Adam mendemonstrasikan kehebatannya, baru dia sujud kepada Adam. Tapi kalau manusia ketika melakukan kesalahan, apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Surah Al-Baqarah itu kan. Ya Allah, aku barusan menganiaya diriku sendiri. Jadi dia tidak menuding iblis, dia tidak menyalahkan malaikat, dia tidak menyalahkan siapapun. Nah, ini contoh orang yang luhur. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, kalau kita melakukan pelanggaran, jangan lagi menuding orang lain gara-gara itu, gara-gara siapa lagi. Saya sebetulnya tidak mau, tapi nah coba contohnya Nabi Adam. Nyata-nyata dipengaruhi, digoda oleh iblis, tapi apa kata Nabi Adam? Aku menganiaya diriku sendiri. Dia tidak mengatakan aku digoda oleh iblis itu yang jahat itu. Nah, belajarlah seperti akhlaknya Nabi Adam. Dia nyata-nyata terpengaruh, digoda oleh provokator iblis itu, tapi dia tidak pernah menunjuk batang hidungnya orang lain. Biarkan ini menjadi tanggung jawabku sendiri. Itu gentleman tuh Adam tuh. Dalamna anfusana, aku barusan menganiaya diriku sendiri. Dia enggak menunjuk orang lain. Maka itu langsung diterima doanya, tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rahasianya Bapak Ibu, kalau mau cepat diterima tobatnya oleh Allah, jangan menunjuk orang lain sebagai faktor. Tanggung jawab aku ya Allah, aku sesungguhnya berdosa. Jungkir balik itu iblis menggoda, tapi kalau bukan aku yang tunduk, pasti nggak akan mempan. Makanya itu, ini pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita bersalah, enggak usah melibatkan orang lain. Sekalipun nyata-nyata ada pihak lain yang terlibat, biarkan aku yang menanggung. Enggak usah terseret-seret orang lain. Itu orang yang bertanggung jawab. Seperti Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, aku baru menganiaya diriku sendiri. Jika engkau tidak memaafkan kami ya Allah, maka kami akan pasti menjadi makhlukmu, hambamu yang khasir, apa itu, merugi. Enak itu, nggak ada embel-embelnya. Malaikat masih ada embel-embelnya. Apa iya? Setelah didemonstrasikan kehebatannya, baru iya ya memang hebat. Kalau iblis malah nggak mau sujud, bahkan tetap memandang diri Adam itu hina. Tapi Adam begitu melakukan kekeliruan, ya Allah ampuni hambamu, aku menganiaya diriku sendiri. Dia tidak melibatkan orang lain. Kalau ingin cepat diampuni dosanya, ya Allah, aku barusan bersalah kepadamu, akulah yang menganiaya diriku sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadlimun. Ya, kamu tidak menganiaya Allah, melainkan Allah lah, engkau lah yang menganiaya dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu